Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat Bapak, Ibu, teman-teman, dan semua yang menyaksikan video ini. Semoga dalam keadaan sehat. Di dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas tentang manajemen agribisnis. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pada kelompok ini, kami terdiri dari 5 orang. Ada Cindy Indriati, Fitriani, Mega Cingli Panjaitan, Putri Ebnur Sihotang, dan saya sendiri Seriangun Barasa. Di video pembelajaran ini, kami akan membahas pengertian dan ruang lingkup manajemen dalam agribisnis. Peran agribisnis menghadapi perspektif global dan strategi manajemen dalam agribisnis menghadapi perspektif global. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke video pembahasannya. Secara umum, manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan, serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Manajemen agribisnis lebih tepat dikatakan sebagai bentuk manajerial ekonomi. Manajemen agribisnis tidak hanya menjelaskan adanya fenomena agribisnis, namun lebih menekankan bagaimana seharusnya agribisnis itu dilakukan. Pengertian ruang lingkup manajemen dalam agribisnis. Manajemen berarti seni dan ilmu untuk melaksanakan suatu rangkaian pekerjaan melalui penggunaan sumber daya. Yang pertama, menurut Stoner dan Freeman 1989 menyatakan bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada menurut Sugiarto Trajek Werdaya 1996 menyatakan bahwa agribisnis secara umum mengandung pengertian sebagai keseluruhan operasi yang terkait dengan usaha untuk menghasilkan usaha tani, untuk mengolah dan pemasaran. Sedangkan menurut Iksan Semayon 1996, agribisnis adalah suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor agribisnis, mencakup perusahaan pemasok input agribisnis dan jasa pengangkutan dan jasa keuangan. Secara sistematis mata rantai kegiatan agribisnis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada subsistem penyediaan sarana produksi, menyangkut kegiatan penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang didasarkan pada perencanaan dan pengolahannya, sehingga sarana produksi mempunyai 5 kriteria tepat, yaitu waktu, jumlah, jenis, mutu, dan produk. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai keterkaitan ke belakang dengan industri-industri hulu. Yang kedua, ada subsistem usaha tani atau produksi, menyangkut kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemilihan lokasi usaha tani, pemilihan komoditas, pemilihan teknologi, serta pola usaha tani. Yang ketiga, ada subsistem agroindustri atau pengolahan hasil, menyangkut kegiatan-kegiatan pengolahan hasil usaha tani yang merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen sampai pada tingkat pengolahan lanjutan hasil pertanian dengan maksud untuk menambah value dari produksi primer. Yang keempat, ada subsistem pemasaran, menyangkut kegiatan pemasaran hasil-hasil pertanian atau hasil agroindustri yang ditunjukkan untuk pasar domestik atau dalam negeri ataupun pasar luar negeri atau ekspor. Halo, assalamualaikum. Baiklah, di sini saya Fitriani. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang peran agribisnis menghadapi perspektif global.
Berbagai perubahan dunia pada saat ini dapat memunculkan peluang sekaligus juga masalah. Oleh karena itu, kemampuan memprediksi berbagai perubahan yang akan terjadi sangatlah membantu dalam menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi buruknya yang dapat dikurangi dan manfaat yang maksimum dapat diperoleh. Perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi. Dan program pembangunan di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan. Untuk memberhasilkan pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor agribisnis, kita perlu kenali dahulu kondisi tantangan yang dihadapi sektor agribisnis nasional. Dengan kenali hal-hal tersebut, kita dapat merumuskan strategi untuk menghadapi dan mempercepat pembangunan sektor agribisnis dari kondisi saat ini menuju kinerja sektor agribisnis yang diharapkan. Pengembangan sektor agribisnis ini di masa depan, khususnya menghadapi era globalisasi, akan menghadapi sejumlah tantangan besar yang bersumber dari tuntunan pembangunan ekonomi domestik. Perubahan lingkungan ekonomi bersumber dari tuntunan pembangunan domestik nasional, baik karena pembangunan liberalisasi ekonomi maupun karena perubahan fundamental dalam pasar produktif agribisnis internasional. 2. Agribisnis merupakan alternatif bagi pengembangan strategi pembangunan ekonomi. Dan 3. Agribisnis berorientasi pasar dan perolehan nilai tambah dari suatu komoditas. Setidaknya ada 5 mengapa sektor pertanian atau agribisnis menjadi strategis. 1. Pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. 2. Merupakan penyediaan bahan baku bagi sektor industri. 3. Memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. 4. Menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. 5. Perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Putri Nur Syotang. Materinya itu mengenai strategi manajemen dalam agribisnis menghadapi perspektif global. Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi perspektif global yang terjadi yaitu yang pertama, integrasi vertikal dan kemitraan. Hubungan vertikal dalam bentuk integrasi vertikal dan kemitraan merupakan upaya yang sering dilakukan untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar. Alasan utama terbentuknya hubungan vertikal baik dalam bentuk integrasi vertikal maupun kemitraan adalah secara teoritis untuk mencapai suatu tingkat kontrol yang tidak diperboleh dalam transaksi bilateral di pasar terbuka. Beberapa proporsi yang berkaitan dengan hubungan vertikal ini atau berdasarkan studi literatur dan penting untuk dijadikan pelajaran bagi Indonesia adalah yang pertama, integrasi vertikal hanya akan terjadi ketika kebutuhan akan terkontrol terhadap pasokan dirasakan penting dan hal tersebut tidak dapat dicapai dengan kemitraan. Yang kedua, pentingnya biaya transaksi. Karena bertransaksi langsung dengan banyak pemasok mendorong kepada pengurangan jumlah pemasok. Yang ketiga, kekuatan pembeli atau penjual berhubungan terbalik dengan ketersediaan alternatif bagi pembeli atau penjual. Yang keempat, pembeli atau penjual akan terus berusaha untuk mengurangi ketergantungan hanya kepada suatu pemasok atau pembeli. Yang kelima, kerjasama antara pembeli dan penjual akan berkolerasi positif. Dan keenam, ketergantungan antara dua pihak tidak otomatis akan membentuk kerjasama kecuali jika kedua pihak dapat melihat manfaat dari kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua, kooperasi secara teoritis. Membina hubungan horizontal seperti koperasi telah sulit daripada membina hubungan vertikal karena pada dasarnya hubungan horizontal menggabungkan anggota yang sebenarnya merupakan pesaing satu sama lain. Selain itu, selalu ada kemungkinan kasus free riding di mana ada produsen yang tidak masuk asosiasi koperasi mendapatkan manfaat dari hasil kekuatan rebut tawar asosiasi tanpa harus menanggung sedikit pun biaya pembentukan dan operasialisasi asosiasi tersebut. Oleh karena itu, suatu hubungan horizontal dapat tercipta dan berjalan dengan baik, maka selain kemampuan menjanjikan keuntungan bagi pihak yang terlibat, atau misal dalam bentuk satu kekuatan rebut tawar yang lebih besar dan skala usaha yang lebih ekonomis, maka asosiasi harus mampu mengurangi domain kompetisi antara anggota dan kemungkinan free riding.
Yang ketiga, pendidikan. Jaminan kualitas di dalam dunia pendidikan telah menjadi isu yang penting dan akan semakin penting dengan makin menjamurnya lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan massal. Pengukuran kualitas suatu program dapat dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan perpaduan antara produsen audit internal maupun eksternal. Proses internal mencakup monitoring mata ajaran baik dengan staf maupun mahasiswa, penilaian perkuliahan oleh mahasiswa, review perkuliahan oleh para ahli dalam aparsial keragaan staf oleh manajemen lembaga pendidikan, sedangkan eksternal audit meliputi laporan penguji dari luar, review oleh badan akreditas eksternal, laporan dari industri baik melalui badan khusus maupun respon yang diminta khusus oleh lembaga pendidikan, masukan dari survei alumni dan masukan dari penggunaan lulusan. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan, serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Agribisnis di dalam cara pandang ekonomi ialah suatu usaha dalam mempelajari strategi untuk dapat memperoleh keuntungan dengan melalui pengolahan aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan hingga masuk ke tahap pemasaran. Sehingga hal tersebut seringkali agribisnis dihubungkan dalam konteks manajemen di dalam dunia akademik, ialah sebagai suatu ilmu dalam mempelajari bagaimana strategi untuk dapat menjalankan rantai produksi seefektif mungkin. Selanjutnya yaitu masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah dan di perkebunan. Kehidupan masyarakat ini masih jauh dari modernisasi, dengan kata lain, mereka hidup sederhana secara tradisional. Adapun kebudayaan yang ada bersifat gotong royong yang diidentikan dengan adat istiadat pedesaan. Mereka berkembang sangat lamban karena teknologi dan informasi masih minim serta pengetahuan dan skill yang terbatas. Hal itu menyebabkan mereka hidup dalam kesederhanaan. Namun, ada juga masyarakat agraris yang hidup berkecukupan karena berbagai faktor seperti kekuasaan, berilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang memadai. Agribisnis ini juga mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Itulah sebabnya kondisi agrolimat yang sangat menguntungkan serta juga kemampuan politik pemerintahan yang mendukung. Untuk dapat mengembangkan agribisnis di Indonesia itu dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan teknologi baru dan juga melakukan efisiensi di segala macam bidang untuk dapat menekan biaya produksi. Sekian, terima kasih.